Alkitab berkata, beberapa poin kita akan lihat. Alkitab berkata bahwa malaikat itu sangat banyak jumlahnya, tak dapat terhitung. Itulah arti berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dalam Ibrani 12 ayat 22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi ada kata beribu-ribu malaikat. Konteks ini adalah berbicara tentang ketidakmungkinan orang-orang di perjanjian lama, termasuk Musa sekalipun, sebagai nabi yang boleh dikatakan nabi terbesar dalam deret sejarah Nabi Israel. Karena dialah yang meletakkan fondasi kerohanian bagi Israel dan meletakkan prinsip-prinsip ya tentang kerajaan dan seterusnya. Termasuk dia dikatakan bahwa dia hanya berjumpa dengan Kristus itu dalam batas-batas yang Tuhan kehendaki. Dalam batas-batas penyataan yang diperlukan saja. Dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa dia hanya melihat punggung Allah saja. Tapi kalau kita membaca misalnya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang firman hidup, yaitu hidup yang kekal yang kami lihat, kami pegang, kami raba, dan seterusnya itulah kedekatan dan kelekatan hubungan orang percaya hari ini dengan Kristus. Itu adalah sebuah kesaksian dari Yohanes, bagaimana bukan lagi dari cara nabi dan kemudian mimpi dan lain sebagainya lagi Allah berkomunikasi dengan manusia. Tetapi dia langsung benar-benar datang secara lahiriah. Tentu kita tahu ya, inkarnasi Kristus membangun tubuh bagi dia untuk dia bisa terlihat. Ya. Nah, Alkitab berkata bahwa Yohanes mereka pegang dia. Pasti ya, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita adalah salah satu murid atau orang banyak di sekitar itu. Ya, tiba-tiba kita hadir misalnya di Yohanes pasal 2 itu. Itu ada masalah yang muncul dalam sebuah pesta pernikahan yang sedang bergerak memuncak keramaiannya. Tapi tiba-tiba ada bisikan dari dapur. Ya, dari bagian logistik konsumsi bilang anggur sudah habis. Wah, itu buat bisa menjadi kacau itu pesta. Tapi puji Tuhan ya, itu berkata Yesus diundang di situ, Maria juga ada. Lalu Maria minta kepada Tuhan Yesus, ada diskusi di situ, tapi akhirnya Tuhan Yesus berkata, cedok air dan isilah tempayan. Lalu mereka mengangkat air mentah itu, isi tempayan. Lalu setelah penuh, Tuhan Yesus berkata, bawa dan suruhlah pemimpin pesta mencicipinya. Saya nggak tahu di mana dia berubah, karena kemudian pemimpin pesta berkata, wah kamu ini hebat ya, kepada pemilik pesta, kamu ini hebat ya. Ini pesta udah menjelang akhir, biasanya anggur yang tersisa adalah anggur-anggur yang makin lama makin tidak bermutu. Karena dalam tradisi orang di zaman itu, saudara, itu kloter atau kelompok-kelompok tamu undangan itu disesuaikan dengan kedekatan hubungan dengan mempelai, keluarga mempelai, dan status seseorang. Jadi semakin di belakang kita datang, itu berarti status sosial kita dan lain sebagai hubungan kita dengan mempelai itu agak jauh. Gitu. Itu sebabnya orang menyiapkan anggur yang makin lama makin kurang baik. Bisa, atau mungkin saja tamu terakhir tidak kebagian gitu. Tapi pemimpin pesta berkata kepada pemilik pesta itu, wah kamu ini terbalik gitu. Justru di menjelang akhir kamu memberikan anggur yang terbaik. Besok dia menyembuhkan seorang dari kota yang berbeda. Itu kurang lebih jaraknya 89 kilo. Dia bilang kepada perwira dari Kapernaum itu, Pak pulang aja anakmu sembuh. Besoknya bapak itu tiba di sana
Lalu ketemu dengan pelayan-pelayannya. Pelayan-pelayannya berkata, "Pak, anak Bapak sudah sembuh." "Kapan dia sembuh?" kata Bapak itu. "Kemarin Pak, kira-kira pukul 1." Alkitab berkata dalam pasal 4 ayat 53, maka teringatlah ayat itu, bahwa kira-kira pukul 1 kemarin Yesus berkata, "Pulang, sebab anakmu sembuh." Lalu dia menyembuhkan 30 seorang yang terbaring lumpuh di kolam Bethesda. 38 tahun lamanya. Dia memberi makan 5.000 orang. Dan seterusnya itu murid-muridnya itu, kalau Bapak Ibu ada di situ, kira apa yang muncul di hati? Ini orangnya sama tubuhnya dengan kita. Ya, dia teraba dan terlihat begitu dan seterusnya gitu. Dia punya rumah, punya tanggal lahir dan seterusnya, tapi sangat spektakuler penampilannya. Gitu. Lalu Yohanes bilang, dialah yang kami saksikan. Gitu. Jadi ayat ini Ibrani 12:22 ini adalah berbicara tentang keagungan hak yang kita punya sebagai orang percaya hari ini, berada di satu titik, yaitu disebut di situ Bukit Sion, kota Allah. Artinya kita memiliki hubungan yang benar-benar saling berpenetrasi di dalam Allah. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan, waktu kita buka hati untuk Tuhan, Yesus masuk dan Yesus ada di hati kita dan kita ada di dalamnya. Ya, jadi ini satu pengalaman yang luar biasa. Tapi perhatikan, malaikat-malaikat itu, ya, di situ dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Jadi bukan berkat keselamatan itu tidak saja membawa kita kepada masuknya kita di dalam Kristus sebagai juru selamat, tetapi itu membawa kita juga masuk ke dalam seluruh apa yang dimiliki Kristus, termasuk komunitas malaikat. Jadi genaplah yang Tuhan katakan dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Segala puji kepada Allah karena Dia telah menganugerahkan segala berkat surgawi. Jadi ada berlaksa-laksa, Wahyu pasal 5 ayat 11 itu, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa malaikat yang diberikan Tuhan menjadi sahabat kita. Karena Ibrani 12 ayat 22 itu berkata bahwa kita berada di dalam komunitas itu. Ya. Jadi ini satu penghiburan yang luar biasa ya bagi kita, mengenal malaikat itu dalam komposisi yang tak terhitung, dan adanya mereka oleh penebusan Tuhan adalah untuk kemanfaatan kita. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa berpengalaman dengan Allah dan kebesaran Allah itu tujuan kita. Jumlah para malaikat pun juga tetap tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Apa yang baru saja kita baca merupakan pernyataan yang sangat luar biasa daripada Kristus. Artinya bahwa jumlah yang beribu-ribu laksa dan berlaksa-laksa itu adalah jumlah yang tetap, karena memang seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, nampaknya penebusan Kristus, artinya pemilihannya, pengelompokan yang dilakukan oleh Allah bagi malaikat-malaikat yang tidak ikut serta dalam pemberontakan itu, membuat mereka berada di dalam kekudusan yang tetap dan kehidupan yang tetap dalam kesempurnaan yang Allah kehendaki bagi mereka. Alkitab dalam versi The Amplified Bible mencatat 12 pasukan tersebut bisa terdiri dari sekitar 80.000 malaikat. Yang Tuhan Yesus katakan, apakah kamu pikir saya tidak bisa mengundang 12 pasukan malaikat untuk mengalahkan kamu, katanya kepada para prajurit Romawi yang ikut Yudas si pengkhianat itu, tangkap dia di Getsemani itu lah. Lalu Tuhan Yesus berkatakan, apa kamu pikir saya nggak bisa panggil 12 pasukan malaikat? Nah, jadi itu jumlahnya kira-kira seperti itu, 80.000 orang atau pribadi ya. Jumlah yang cukup banyak ini
atau sangat banyak ini bisa digunakan untuk membinasakan seluruh umat manusia kecuali pengikut Kristus ya, tentu. Artinya dari sudut populasi ya, itu jumlahnya sangat besar. Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 15-17 itu mencatat kalau satu malaikat dapat membunuh 70.000 orang dalam kurun waktu pagi hingga sore hari. Satu malaikat. Lalu di bagian yang lain juga ada malaikat yang mampu mengerjakan hal yang sama hingga 185.000 orang dalam satu malam. Artinya ketika kita belajar beberapa waktu yang lalu, kita mengatakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa dia adalah malaikat adalah makhluk dengan tingkat kedudukan dan kekuasaan yang melampaui manusia. Itu kita bisa bayangkan atau kita gambarkan atau pahami dengan karyanya yang seperti ini, tindakannya yang seperti ini. Bagaimana satu malaikat bisa membunuh 185.000 orang. Ya. Itu satu kedahsyatan yang luar biasa. Nah, kenapa saya katakan bahwa saya ini orang yang tidak pernah merinding dengan hantu. Ya. Karena saya tahu kebenaran ini sejak kecil. Papa mama saya selalu mengajarkan. Ya, Tuhan adalah gembala kamu dan Tuhan adalah juru selamat kamu, dan dia menyertakan bersama dengan penggembalaannya itu malaikat dengan pedang tajam bermata dua. Gitu. Nah, lalu ayah saya menjelaskan keperkasaan ini. Ayat ini pernah dijelaskan oleh ayah saya kepada saya, kira-kira saya umur 3 atau 4 tahun. Waktu ayah saya menjelaskan betapa perkasanya malaikat itu. Nah, ini sebuah pengantaran bagi kita untuk mengerti jumlah malaikat yang sangat banyak itu. Dia tidak kemudian berada dalam sebuah komunitas acak yang tanpa visi. Alkitab berkata bahwa jika tidak ada visi maka binasalah rakyat. Ya. Nah, bagaimana dengan malaikat? Malaikat juga dalam jumlah yang demikian dengan kuasa yang demikian luar biasa, itu dia juga terorganisir. Ya. Nah, bagian berikut kita akan lihat bagian itu. Di sini dikatakan Alkitab juga berbicara tentang adanya majelis atau dewan malaikat, tentang organisasi untuk berperang dan tentang seorang raja yang berkuasa. Jadi dalam ayat-ayat ini kita akan melihat bagaimana Allah bukan saja menyebut mereka secara secara umum ya, jumlahnya yang demikian banyak tadi itu, tetapi Alkitab secara bersebar ya, di sepanjang Alkitab. Kemarin kita belajar dari 66 kitab itu ada 64 kitab yang ada 61 kitab yang mencatat tentang malaikat. Hanya 5 yang tidak mencatat, tetapi itu bukan berarti 5 itu menjadi bukti bahwa malaikat tidak ada. Tapi dalam studi kita kemarin, waktu kita belajar eksistensi malaikat, sejarah sifatnya dan lain sebagainya, kita tahu bahwa malaikat itu sangat adalah fakta ilahi. Ya, karena Kristus sendiri sebagai penciptanya yang menuturkan hal itu. Data Alkitab, Mazmur 89 ayat 6 dan 8 berkata, sebab itu langit bersyukur. Tentu ini adalah bahasa majas ya, satu bahasa puisi, bahasa indah, yang menganalogikan kumpulan malaikat, kumpulan raksasa atau lautan raksasa dari malaikat-malaikat itu sebagai sebuah bentangan yang tidak dapat dilihat ujungnya. Sehingga pemazmur menyebutnya dengan langit. Langit bersyukur, artinya ada makhluk yang melampaui tinggi manusia, yang bersifat supranatural. Mereka pun berada dalam keserentakan sikap memuji Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Jadi meskipun mereka adalah pribadi dengan superioritas yang begitu hebat, satu orang bisa membunuh 70 sampai 185.000 orang, tetapi mereka adalah pribadi yang tunduk ya kepada Allah. Dikatakan di situ karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan?
ketika dia berkata di awan-awan, tentu itu tidak ditujukan kepada kita sebagai manusia. Karena natur kita adalah tidak mungkin lebih ringan berat jenis kita dari udara. Dengan air saja berat jenis kita lebih berat, sehingga kita kalau nggak biasa melatih diri ya tenggelam, gitu. Jadi ketika dia mengidentifikasi makhluk-makhluk ini atau sosok-sosok ini pada lokasi awan-awan, itu dia sedang berbicara tentang ketinggian kedudukan. Mereka berada bukan di bumi ini, dalam pengertian lokasi domisili. Ya. Siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorga? Nah, jadi beberapa kata itu akhirnya berpuncak atau berklimak pada identifikasi yang definitif, yaitu penghuni sorga. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Sekeliling Allah, di mana? Allah bertahta di sorga. Jadi yang berada di sekeliling artinya malaikat. Ya. Jadi mereka ini disebut dengan grup, ya, sebuah dewan atau sebuah perhimpunan besar yang nampak tugasnya pertama di sini adalah mereka bersyukur, ya, atau kewajiban kodratnya. Mereka bersyukur kepada Allah oleh karena keagungan Tuhan yang nyata dari keajaiban karyanya, dan yang kedua tentu karena naturnya. Ya, mereka sendiri adalah diciptakan oleh Allah. Wahyu 12 ayat 7-8 berkata, maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani disebut Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Yang pertama itu, Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 8 itu adalah satu bagian yang dinyatakan dalam konteks penuangan murka Allah di bentang 7 tahun tribulasi. Kalau kita belajar doktrin akhir zaman, bertumpu kepada penyataan Daniel 9 ayat 24 tentang 70 kali 7 masa yang ditetapkan oleh Tuhan atas bangsa Israel dan kota Yerusalem, maka kita mengetahui dari situ, nanti sampai di ayat yang ke-27 ya, Daniel 9, kita tahu di situ grand design atau master plan Allah untuk dunia ini. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalnya Israel tunduk pada apa yang Tuhan nyatakan di dalam ayat 24 sampai 27 Daniel, maka tahun berhentinya dunia ini adalah pada tahun kira-kira tahun 33 atau 34 Masehi. Mengapa? Karena secara beruntun 69 kali 7 tahun itu sudah digenapi oleh orang Israel. Mulai dari ayat yang ke-25 dikatakan bahwa pemulaian dari masa 70 kali 7 masa itu adalah pertama sejak firman itu diberikan, dan kedua sejak tembok Yerusalem dibangun kembali. Jadi tembok Yerusalem itu diruntuhkan oleh Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Lalu Yerusalem hancur, tetapi kemudian atas restu Koreshi kemudian mengeluarkan dekret, dan atas pimpinan Zerubabel, kemudian Sefanya, Nehemia, dan seterusnya, dan beberapa teman yang lain, Yerusalem tembok itu dibangun kembali. Dan itu dibangun pada tahun 445 sebelum Masehi. Dan kalau itu dirujuk kepada Daniel 9 ayat 24 hingga 27 tadi, sebenarnya tahun 30-an Masehi, dunia sudah kiamat. Dalam pengertian ayat 4 itu sudah diimplementasi. Apa ayat 4 itu? Itu adalah kerajaan Shalom. Ya, kerajaan Shalom itu sudah berdiri di situ. Tetapi waktu dia yang diurapi, dinyatakan di dalam ayat 24 itu muncul, Israel bukan menerima dia, tetapi mereka menolak dia. Dikatakan di situ menyingkirkan. Ternyata orang Israel adalah
tokoh utama atau pihak antagonis utama dalam penyaliban Yesus. Sehingga 7 tahun yang terakhir itu ditunda. Nah, ditundanya adalah dengan memunculkan sebuah institusi atau alat baru, lembaga baru dalam program Allah. Dinyatakan oleh Tuhan Yesus pertama kali dalam Injil Matius 16 ayat 16. Dan ayat 18 dia katakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku itu adalah gereja. Saya dan saudara hari ini bersama dengan orang Israel yang percaya Yesus. Ya, menurut statistik angka kekristenan di Israel hari ini itu hanya 3,8%. Jadi mereka yang percaya hari ini sebagai 3,8% itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan gereja. Nah, tidak selamanya kita ada di sini. Nanti dalam studi kita dalam tugas-tugas malaikat, nanti kita akan tahu bahwa rapture atau pengangkatan gereja adalah akhir dari sejarah pengabdian gereja. Nah, setelah itu ada satu masa tribulasi, yaitu masa kesukaran besar, di mana orang Israel harus menggenapi 7 tahun yang terakhir. Nah, dalam rentang itulah ayat 12, pasal 12, ayat 7 dan 8 Wahyu ini terjadi. Yaitu pada saat sangkak Allah yang kelima. Jadi ada 7 kali 3 rangkai murka Allah dituangkan dalam masa tribulasi itu melalui Tritunggal mesum, yaitu iblis, antikristus, dan nabi palsu. Ya, di situ setelah 7 meterai, 7 sangkakala, kemudian 7 cawan. Nah, ayat ini bicara pas di sangkakala yang ke-7. Jadi pada saat itu ada kehancuran pada sistem semesta yang kemudian banyak bintang yang keluar dari garis orbitnya dan saling bertubrukan, dan sebagian itu serpihannya itu jatuh menabrak bumi. Ya, wah, itu luar biasa. Dan rupanya penyebab langsung dari kegoncangan itu adalah peperangan yang terjadi antara Mikael, penghulu malaikat, dengan pengikut-pengikutnya melawan iblis. Ya. Nah, pasal 19 ayat 11 itu, pasal 9 ayat 11 Wahyu itu adalah identifikasi dari pengikut-pengikut iblis di satu sisi, di bagian yang di bawah. Nah, banyak orang menyangka bahwa para malaikat tidak perlu diorganisasikan, sehingga mereka pun berusaha secara sendiri-sendiri dan tidak mengusahakan ketertiban dalam berorganisasi. Jadi ada interpreter Alkitab, ya, para penafsir Alkitab berkata bahwa malaikat itu ya begitulah, diciptakan saja begitu dan bekerja secara acak dalam mana yang Tuhan perlu. Kalau Tuhan perlu datang kirim, misalnya bantu Pak Bernard gitu, ya udah utus Yano gitu, utus malaikat ini pergi kunjungi Pak Bernard gitu, atau bantu, atau nanti kamu malaikat C, kamu turun ke bumi bantu Pak Siswoto gitu. Jadi ada orang yang berpikir malaikat itu bekerja seperti itu, hanya nunggu giliran acak daripada Tuhan. Tidak. Studi komprehensif kita terhadap seluruh Alkitab yang berbicara tentang hal itu menyatakan bahwa Alkitab berkata bahwa ada klasifikasi pemerintahan yang mengacu kepada pengorganisasian malaikat itu dalam golongan-golongan tertentu. Ya. Efesus pasal 3 ayat 10 misalnya, tentang golongan malaikat baik. Ini malaikat-malaikat yang di sorga. Mereka diidentifikasi ada di dalam pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Jadi di sorga itu tentu ada Allah Tritunggal sebagai penguasa transenden absolut gitu. Tetapi ada malaikat-malaikat di situ yang dibagi di dalam pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa. Nanti kita akan dapat ada golongan-golongan malaikat, ya. Nah, Efesus pasal 6 ayat 12 itu bicara tentang malaikat-malaikat jahat atau roh-roh jahat, ya. Di situ dikatakan tetapi lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Nah, berdasarkan ini ada sebuah buku yang ditulis oleh Peter Wagner. Itu adalah profesor pertumbuhan gereja dan juga motivator serta penggerak doa internasional. Dari Fuller Seminary,
Dia menulis sebuah buku yang berjudul Runtuhkan Tembok-Tembok di Kota Anda. Nah, di dalam buku itu, berdasarkan ayat-ayat ini, tentu banyak ayat yang tidak sempat kita baca di sini ya. Itu Peter Wagner membuat sebuah hierarki, ya, sebuah struktur hierarkis di dalam menurut Alkitab itu, yang ternyata di setiap belahan dunia ini dengan kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok bangsa itu ada penguasa-penguasanya tertentu. Ya, misalnya seperti Indonesia, di atas Indonesia itu ada yang paling tinggi yang namanya pemerintah-pemerintah atas Indonesia. Jadi ini adalah golongan roh-roh jahat dengan superioritas kejahatan yang super. Ya. Jangankan menjadikan orang jahat-jahat, mereka ini mampu menjadikan orang baik jahat. Ya. Kalau hari-hari ini kita malu ya baca atau mendengar atau mengakses berita di media ini. Media apa saja, wah itu perseteruan orang Kristen. Yang membunuh orang Kristen, gengnya ya orang Kristen, yang dibunuh ya orang Kristen, hakimnya ya orang Kristen, pengacaranya baik terdakwa ataupun terdakwa atau korban, itu semua orang Kristen, ya. Jadi belum selesai dengan itu, ada bapak satu lagi, dia katanya mantan pendeta atau apa gitu, atau masih pendeta, saya enggak begitu jelas ya. Dia membunuh teman wanitanya dengan alasan yang simpel, gitu ya. Nah, ini bentuk pengejawantahan ya, atau artikulasi dari sistem pemerintahan itu. Saya katakan tadi, bukan saja dia menjadikan orang jahat tambah jahat gitu, tapi pemerintah ini, penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu ini, roh-roh jahat ini, mereka dapat menjadikan orang baik jahat, ya, orang benar berlaku jahat. Kalau tidak ada, maka tidak ada 1 Korintus 3 ayat 12. Ya. Ayat 12 itu satu ayat yang menyadarkan kita dan sekaligus membuat kita hati-hati ya. Apalagi membaca ayat 13-nya. Ya. Di ayat 11 dikatakan kita ini adalah orang yang sudah berdiri di atas dasar yang tidak bisa diganti, yaitu Yesus Kristus. Tetapi aneh ya, saat kita berdiri di atas Yesus Kristus itu sebagai fondasi kehidupan Kristen kita yang sudah ditebus dan lain sebagainya, itu kita bisa memilih pada saat yang sama, bisa memilih emas, perak, batu permata, gambaran dari benda-benda yang menggambarkan keagungan pilihan hidup kita yang benar, baik, dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama kita bisa pilih kayu, rumput kering, dan jerami. Benda-benda yang menganalogi atau menggambarkan kehidupan yang buruk dari seorang Kristen. Makanya kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, hampir semua surat Paulus, ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan hal itu. Ada yang disebut dengan orang percaya yang hidupnya ilahi, ada yang duniawi, gitu. Jadi itu ironis sebenarnya, ya. Satu pelajaran praktis dari hal itu, setelah kita mengetahui bahwa malaikat yang begitu rupa itu tersusun di dalam satu sistem kelompok dan struktur hierarkis yang sangat tertib, ya. Waktu Tuhan Yesus melawan pernyataan para ahli Taurat dan Farisi yang menuduh dia melakukan mujizat-mujizat itu adalah karena kuasa Beelzebul, Kristus juga menjawab mereka dengan menyatakan ketertiban yang baku, ya, di antara dalam struktur dan kerja yang rapi dari iblis. Ya. Tidak mungkin anggota dari sebuah kerajaan menyerang kerajaan itu sendiri, kata Tuhan. Nah, satu pelajaran praktis dari hal ini bagi kita adalah bagaimana dengan fakta orang percaya yang merasa tidak perlu diorganisir.
Ya, secara khusus dalam kepentingan melawan kejahatan si jahat dan para pengikutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya sepanjang saya masih bisa, ya sepanjang saya punya waktu, sepanjang saya ya saya merasa bahwa saya bisa dengan usaha keras dan bekerja keras bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, saya lakukan. Saya tidak memandang, apalagi bulan Desember ini dan habis sudah masa pandemi ini kan. Ini saya tidak memilih ya, tidak memilih di mana saya berkhotbah, siapa yang mengundang saya. Apakah orang membayar tiket saya atau tidak? Saya tidak ada masalah. Saya berangkat sesuai dengan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya. Bagi saya itu adalah sebuah anugerah. Ya, bagi saya itu adalah satu kepercayaan dan penghormatan. Bukan saja Allah, tetapi sesama. Begitu. Nah, kenapa saya melakukan itu? Itu adalah cara saya untuk membangun satu kerjasama atau sinergi untuk banyak hal, termasuk di dalam hal melawan, teristimewa ya, dalam hal melawan konspirasi iblis yang sangat kuat itu. Ya. Makanya saya kalau balas WA siapa saja, saya biasanya saya tutup dengan terima kasih dan salam sinergi, kasih dan kehambaan. Saya selalu menutup WA saya atau tulisan saya dengan seperti itu. Ya, bersinergi di dalam kasih dan bersinergi dalam kehambaan. Karena begini nih, Bapak Ibu, ya. Saya juga sering ya, saya di Jogja ini saya lebih suka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang misalnya doa bersama. Nah, cuman ya enggak banyak orang suka berdoa ya. Saya ikut beberapa grup doa itu. Saya ketemu pendeta itu paling berapa orang ya, dan tidak banyak lah gitu, dan kadang-kadang datang sekali dua kali udah hilang gitu. Banyaknya itu ibu-ibu ya, dan ibu-ibu tua itu loh ya, karena jadi kita datang ngumpul di satu tempat, kita doa bareng-bareng. Itu gambarannya susahnya kita berkumpul ya, orang-orang Kristen ini. Susah sekali kita bersatu, padahal natur kita kan bersatu. Gitu. Orang-orang percaya yakin bahwa mereka bisa menang sendiri-sendiri tanpa kerja terorganisir dengan orang lain. Padahal studi kita terhadap Alkitab tidak begitu ya. Kejadian pasal 2 ayat 18 itu, Allah berfirman. Ini saya kutip persis dengan tulisan asli Alkitabnya. Tuhan Allah berfirman, ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan aku. Ayat ini Bapak Ibu memiliki beberapa implikasi atau mengandung beberapa nilai. Yang pertama adalah kesendirian manusia itu berlawanan dengan kodrat asalinya. Ya, kalau kita hidup sendiri, itu sebabnya pada titik penciptaan Allah sudah menjadikan manusia itu lebih dari satu. Kenapa? Kenapa saya katakan kalau manusia itu diciptakan seorang diri itu melawan kodrat asalnya? Karena Allah itu adalah Allah Tritunggal. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, maka struktur kedirian dan sifat kedirian itu juga harus serta mengalir di dalamnya. Ya, jadi kalau kita mengenal dalam Tritunggal itu Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, itu adalah menunjukkan pribadi-pribadi yang terikat lekat dari kekekalan sampai kekal dalam sebuah hubungan yang sempurna. Ya, saya senang dengan Rairi menggunakan kata kesempurnaan. Jadi dia bukan komplementer. Kalau kita membaca bukunya Louis Berkhof dan lain sebagainya, mereka memakai atribut. Kesan atribut itu adalah
sifat-sifat itu lengkap melengkapi. Tapi kata yang dipakai oleh Ryrie itu bagus sekali ya. Charles Ryrie itu adalah seorang teolog atau guru besar dari Dallas Theological Seminary, Texas, Amerika. Itu dia memakai kata kesempurnaan untuk menunjukkan sifat kesempurnaan pribadi itu di dalam kediriannya dan di dalam relasinya dengan dua pribadi lain. Ya. Nah, kalau kita dikatakan sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kedirian yang atau individualitas yang sosial itu juga harus ada di dalam kita. Itu sebabnya pada keserentakan penciptaan Adam, seketika saja Allah menciptakan dia sendiri, tapi kemudian menidurkan dia dan mengambil tulang rusuknya dan membangun sosok wanita. Ya. Nah, untuk memenuhi kaidah bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, kata itu berbicara tentang ini, bahwa ia akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi optimalisasi atau kesempurnaan hidup seseorang itu hanya terjadi ketika dia berada di dalam relasi sehat dengan orang lain. Kalau kita di ruang pertemuan atau ruang persekutuan hari ini misalnya kita ada 10 orang atau saya lihat di sini partisipan itu ada 25 orang. Bapak Ibu dengar baik-baik, Tuhan katakan kepada kita adalah bahwa kita akan menjadi optimal, nilai hidup kedirian kita itu menjadi penuh ketika saya punya manfaat hidup bagi 24 sahabat saya di dalam komunitas saya. Kalau saya tidak punya hubungan yang baik dengan mungkin 5 orang dan lain sebagai 5 atau 3 orang saja misalnya, maka itu akan membuat saya tidak sempurna. Begitu. Nah, kebenaran ini yang saya katakan tadi sebagai prinsip yang prinsip yang a contrario, ya. Jadi ketika kita belajar tentang betapa malaikat itu secara individual terikat dalam satu relasi organisasi yang begitu rapi dan baku, seharusnya kita manusia yang lebih lemah ini, yang lebih rendah ini, seharusnya juga membangun sebuah organisasi atau kesatuan yang lebih solid. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31, khususnya ayat 12 ya, ayat 12 sampai 31, kebenaran itu dikatakan dengan Paulus menganalogikan hubungan setiap kita orang percaya itu sebagai tubuh dari sebuah anggota dari sebuah tubuh. Ya. Tidak mungkin ada sebuah anggota tubuh kita yang dapat eksis dan berfungsi secara apa adanya, secara penuh, dia terpotong dari tubuhnya. Tidak mungkin. Nah, seharusnya ini menjadi sebuah gambaran bagi kita untuk membangun kesatuan yang kuat. Penggolongan malaikat, ada penghulu malaikat. Dalam penggolongan malaikat, hanya Michael yang dijuluki sebagai penghulu malaikat atau yang berkedudukan tinggi. Jadi dia, dari semua malaikat itu rupanya yang tertinggi itu Mikael. Dia adalah komandannya. Ya, kalau dia di golongan malaikat yang jatuh, ya ada Lucifer di situ. Ya. Kalau kita membaca ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan presentasi Tuhan tentang tokoh itu. Ya. Tiada bagian Alkitab lain yang mengatakan tentang penghulu malaikat, namun hanya mengatakan bahwa penghulu malaikat itu hanyalah satu. Dalam Perjanjian Lama, Michael tampil sebagai malaikat pelindung Israel. Daniel pasal 21 dan pasal 12 ayat 1. Yang khusus dalam menolong Israel pada waktu kesusahan besar, pada waktu yang akan datang. Hal ini wajar karena sinergi konspiratif Tritunggal Mesum dan pengikut-pengikutnya sulit jika hanya dihadapi oleh Israel belaka. Begini Bapak Ibu, kenapa malaikat dengan Mikael dengan pengikut-pengikutnya, kalau kita membaca misalnya mulai dari pasal 6 sampai pasal 19 kitab Wahyu itu adalah cerita tentang penuangan 7 murka Allah dalam bentuk meterai, kemudian 7 sangkakala dan 7 cawan. Semuanya itu dilakukan oleh malaikat. Itu
Itu atas perintah Tuhan. Tuhan buka meterainya, lalu malaikat 1, malaikat 2, malaikat 3, dan seterusnya. Dan komandan daripada peperangan itu adalah Mikail. Kenapa bisa begitu? Kenapa tidak hanya cukup orang Israel? Bukankah orang Israel sudah menerima Mesias mereka? Dengan 144.000 penginjil dalam pasal 7, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Dibantu dengan dua saksi Allah dari perjanjian lama. Banyak orang menafsirkan itu A, B, dan C, tetapi kalau kita lihat kualifikasinya mulai dari ayat 6, 7, dan 8, pasal 11 itu, Wahyu 11, itu hanya bisa kita tarik kepada dua tokoh yang dinyatakan dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 23, yaitu Henokh, yang dinaikkan setelah dia naik ke sorga ya, setelah dia mencapai umur 350 tahun. Lalu yang kedua itu adalah Elia, yang dinyatakan oleh Tuhan dijemput oleh kereta Allah dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-11. Nah, kenapa kedua orang itu yang cocok untuk dua tokoh yang adalah saksi Allah dari perjanjian lama itu? Karena keduanya itu akhirnya mati, dibunuh oleh antikristus dan pengikutnya. Kenapa keduanya harus mati? Karena memang mereka dua belum mati. Musa dia sudah mati, ya. Allah sendiri yang menguburnya, kata Alkitab. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa komposisi umat Allah dengan 124.000 penginjil ditambah dengan Elia dan Henokh, itu tidak cukup kuat ya untuk melawan konspirasi yang dibangun oleh iblis, antikristus, dan nabi palsu yang menggerakkan seluruh dunia di satu pihak untuk melawan rencana Tuhan. Jadi diperlukan intervensi Allah melalui para malaikatnya, dan itu dipimpin oleh Mikail. Dalam teks yang saya sebut tadi, dan seluruh malaikat ya, yang bertanggung jawab untuk menjaga air, menjaga api, dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang pertama ya, golongan itu. Dalam Yudas pasal 1 ayat 9, ketika Mikail bertengkar dengan setan mengenai mayat Musa, ia tidak memiliki kuasa untuk menghakimi setan, dan walaupun ia memiliki kuasa, ia tetap harus bergantung pada kuasa Allah yang lebih besar. Sebenarnya interpretasi ayat itu adalah bahwa waktu Musa mati, kemudian iblis juga mau menguasainya, ya, mengambil atau menguburkannya atau apalah maksudnya. Tetapi kemudian Allah mengutus Mikail untuk menguburkannya. Nah, iblis datang untuk merebut itu. Tentu kita tahu kemudian Alkitab berkata bahwa Mikail menang, tetapi dalam proses peperangan itu tidak terjadi hardikan yang muncul dari otoritas Mikail, tetapi dia tunduk sepenuhnya kepada apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kita dapat melihat di sini bahwa benar-benar Mikail ini, dia bukan saja seorang yang pribadi yang dengan tingkat kekuasaan yang luar biasa, tetapi kekuasaannya itu adalah bersumber daripada Allah. Dialah yang membuat kemenangan itu. Ya, itulah yang membuat dia menang. Pemimpin-pemimpin terkemuka. Jadi selain penghulu yaitu Mikail, ada malaikat-malaikat lain. Ya, dalam pengorganisasian, Mikail rupanya adalah yang paling terkemuka karena ia adalah penghulu malaikat. Dalam kitab Apokrif, kitab Henokh pasal 9 ayat 1, terdapat malaikat Mikail, Gabriel, Rafael, dan Uriel sebagai 4 pemimpin malaikat yang utama yang diberikan hak istimewa untuk berdiri di sekeliling tata Allah, dan ditambah dengan 7 penghulu lainnya. Bapak Ibu, memang secara kanonik, secara naskah, kitab Henokh dengan 14 kitab lain. Jadi kalau Bapak Ibu punya Alkitab sama dengan saya, itu di Alkitab Katolik, teman-teman kita dari Katolik itu di antara Maliaki dengan Matius itu ada 15 kitab. Kita menyebutnya sebagai apokripa. Apokripa itu artinya tulisan yang tersembunyi. Sebuah istilah teologias, teknis teologis untuk mengidentifikasi atau menunjuk ayat kitab-kitab itu, 15 kitab itu sebagai tidak memenuhi standar untuk kanonik. Ya. Kenapa? Wah, itu ada banyak alasannya. Nah, salah satu alasan utamanya adalah
Karena Alkitab secara jelas bahwa secara tegas menyatakan bahwa setelah pembuangan Israel terakhir itu adalah 10 suku pertama dibuang pada tahun 722 sebelum Masehi. Lalu itu kerajaan utara. Lalu kerajaan selatan itu dibuang oleh Allah pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, sejak itu Allah tidak lagi mengangkat nabi. Allah tidak lagi memberi mimpi atau penyataan-penyataan kepada orang Israel. Jadi semua kitab yang ditulis oleh para nabi besar dan nabi kecil menjelang pembuangan atau mereka berada di dalam pembuangan seperti Daniel, itu adalah kitab-kitab terakhir. Jadi setelah itu benar-benar Tuhan tidak lagi memberi mimpi. Kalaupun ada klaim bahwa ini adalah firman, misalnya seperti ke-15 kitab yang kita sebut sebagai apokripa itu, kita harus mengujinya. Nah, di samping banyak ujiannya, paling tidak itu adalah kebenaran yang unity dengan seluruh kitab yang ada. Jadi PLPB itu Bapak Ibu, 66 kitab kita, 39 PL dan 27 PB itu bisa kita uji kesatuan pengajarannya. Wah, itu unik ya, oleh karena ke-40 penulis 66 kitab yang kita punya hari ini itu, mereka itu berada di rentang 1.600 tahun. Ya, tidak saling berbagi informasi, gitu. Bahkan ada yang tidak saling mengutip, begitu. Nah, jadi ada kesatuan dan benang merahnya adalah Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup, itu juru selamat. Ya. Nah, tentu kesaksian, penerimaan gereja mula-mula dan seterusnya, tersebaran itu adalah hal-hal yang menguatkan dua unsur ini. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu, kenapa kita menerima informasi Gabriel, Rafael, Uriel, Michael itu, walaupun sumbernya dari kitab Henok yang adalah apokripa? Karena di dalam kebudayaan, dalam tradisi spiritualitas orang Israel, ada satu institusi atau satu cara yang dipakai oleh Allah secara sangat dominan, ya, dan itu dipakai oleh Allah bahkan dengan cara utama untuk memelihara kemurnian dan kesinambungan sebuah pengajaran. Nah, itu ada disebut dengan tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu adalah pesan yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya, anaknya kepada anaknya, anaknya yang adalah cucunya kepada anaknya, dan seterusnya. Contoh, misalnya seperti pesan Yakub kepada ke-12 anaknya, Efraim dan Manase. Waktu dia mau mati, dia berkati kedua anak itu sembari berkata, setelah berkati tetetet, kemudian dia berkata bahwa jangan lupa ya, kalau nanti Tuhan memimpin kamu keluar dari negeri ini dan pulang ke negeri perjanjian, jangan lupa ya, bawa tulang-tulangku. Coba saudara baca bagian itu digenapi 430 tahun kemudian. Belum ada Alkitab loh, belum ada tulisan loh, gitu. Tapi itu dipakai oleh Allah, pesan itu dipesan dengan tradisi lisan namanya. Setelah mereka keluar, lalu mereka ingat, gitu. Oh, tulang Yusuf harus kita bawa, gitu. Lalu dibawa tulang itu, bawa keluar. Jadi bagaimana generasi ke-7 atau ke-8 itu bisa mengingat itu? Kan ada tulisan. Itu hanya tradisi lisan. Ya. Nah, jadi tradisi-tradisi lisan ini bisa menjadi sumber kewahyuan. Artinya, Henok yang menulis kitab Henok ini, bisa saja Mikael, Gabriel, Rafael, dan Uriel itu adalah nama-nama yang sudah dinyatakan oleh Alkitab, atau dinyatakan oleh sejarah kewahyuan lisan, tradisi lisan, jauh sebelumnya. Dialah yang mendokumentasikannya. Ya. Artinya, bukan berarti bahwa segala sesuatu yang di luar Alkitab itu semuanya salah. Tidak. Karena kalau nanti kita studi wahyu, ada yang disebut dengan wahyu umum, ada yang disebut dengan wahyu khusus. Nah, wahyu umum ini salah satu kategorinya, saya katakan di kelas kami, waktu kami belajar studi intertestamen namanya, saya bisa mengklasifikasikan bahwa apokripa ini adalah wahyu umum. Kebenaran-kebenaran yang tersebar di luar kitab suci yang terseleksi untuk dapat kita memperkaya pengetahuan kita, ya, pemahaman kita terhadap teologi biblika. Berikutnya struktur penguasa atau pemerintah. Pemerintah-pemerintah atau kerajaan-kerajaan. Ini adalah nama-nama
yang diberikan oleh Alkitab untuk mengidentifikasi struktur pemerintahan malaikat. Yang tertinggi itu disebut dengan pemerintah-pemerintah, lalu yang kedua disebut dengan penguasa-penguasa, lalu disebut dengan kekuasaan-kekuasaan, kemudian tempatnya adalah atau wilayahnya itu di udara atau di atas, dan berikutnya adalah singgasana. Nah, kalau kita misalnya berbicara tentang jaminan Allah tentang providensialnya bagi kita, kita disebut di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 itu sebagai pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. Kenapa? Karena di situ dikatakan dalam ayat 38 sampai 39 itu dirangkum semua kekuatan kuasa, baik pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan seterusnya yang ada di atas, yang di langit yang di atas, di bumi yang di bawah, yang sudah ada, yang sedang dan akan ada, pedang, maut, kelaparan, dan seterusnya. Alkitab katakan tidak dapat memisahkan kita dari kasih karunia. Jadi implisit ayat 38 dan 39 Roma 8 itu menyatakan struktur ya daripada malaikat-malaikat itu. Lalu berikutnya adalah kerub. Selain itu terdapat juga malaikat kerub yang bertugas sebagai pelindung kekudusan Allah. Jadi mereka ini seperti pengawal ya. Bukan ada kekuatan yang bisa melawan dan mendekati Allah atau mengancam Allah. Lalu diperlukan kerub, bukan. Tetapi maksudnya kehadiran mereka di situ itu untuk menunjukkan sebuah ketertiban dari sebuah otoritas. Ada sebuah tata cara dan tata tertib untuk mendekati kekudusan Allah. Yang juga dalam kitab Kejadian melindungi jalan menuju pohon kehidupan, menjadi bagian dalam bait suci dalam kerajaan 1000 tahun. KST itu kerajaan 1000 tahun. Ya. Serafim, di samping malaikat kerub terdapat juga malaikat serafim yang adalah golongan malaikat yang menjalankan ibadah dalam penyembahan di sorga. Jadi ada yang berkata bahwa yang disebut oleh Alkitab sebagai berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa itu adalah lebih banyak daripada golongan serafim, yaitu penyembah, pemuji, dan pengagung akan Allah. Gambaran mengenai mereka memberikan kesan bahwa mereka adalah makhluk seperti manusia dengan sayap 6. Saya kemarin menjelaskan bahwa sayap 6 itu bisa merupakan arti literal, begitulah malaikat serafim, tetapi itu bisa menunjukkan sebuah bahasa kiasan untuk menunjukkan keagungan Allah yang tidak bisa didekati oleh siapapun. Ya, dengan 2 sayap pakai menutup wajah, dan 2 sayap lagi badan ke kaki, dan 2 sayap dipakai untuk melayani Allah. Kemungkinan kata serafim berasal dari dasar katanya yang berarti membakar atau kata dasar yang berarti mulia. Jadi itu sebabnya saya menafsir kemarin itu bahwa 6 sayap itu bisa berarti literal, tetapi bisa itu merupakan gambaran dari sebuah kemuliaan. Jadi serafim ini sangat mulia, mereka disebut sebagai api yang membakar, begitu. Tetapi saudara, mereka sendiri pun memiliki tata cara dan karena perkenanan Allah saja bisa mendekat. Nah, bagaimana transendensi Allah? Bagaimana dengan Yahweh kita? Tapi jangan lupa ya, Yahweh yang didekati malaikat saja tidak bisa. Dia pernah begitu hina karena saya dan saudara. Ya. Ada malaikat khusus, Mikael, Gabriel, tadi khusus Gabriel ini artinya adalah pahlawan Allah, dan bertugas menyampaikan pesan-pesan penting dari Allah kepada orang-orang tertentu seperti kepada Daniel, Zakaria, kepada Maria, Yusuf, dan seterusnya. Jadi nampaknya Gabriel ini adalah orang-orang yang menyampaikan pesan misi. Ya. Dan ada juga yang disebut dengan para malaikat dengan tugas khusus. Dalam kitab Wahyu ini banyak ya, berkuasa atas api. Tadi saya sudah singgung, berkuasa atas air. Dia nahan arus air. Ya, berkuasa atas jurang maut. Berkuasa atas mengikat setan. Nanti dalam pasal 19, ini pasal 20, dan di pasal 19 sebelumnya, itu Tuhan datang bersama dengan orang-orang saleh setelah menyelesaikan pesta anak domba. Lalu dia menjejakkan kakinya di Bukit Sion untuk memulai sebuah pemerintahan shalom. Nah, implementator atau pelaksana dari peperangan yang mengikat iblis dan pengikut-pengikutnya lalu melemparnya ke jurang maut selama 1000 tahun itu adalah para malaikat. Ya, walaupun kita pada saat itu berada di dalam kesempurnaan.
Tapi kita tidak punya kapasitas untuk itu. Ya, Allah lah, malaikat Allah lah yang mempunyai kapasitas untuk hal itu. Berhubungan dengan hukuman yang akan datang, yakni malapetaka yang dicurahkan ke bumi oleh para malaikat. Jadi pasal 6 ayat sampai 19 ini seperti saya katakan tadi, 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah itu semuanya dituangkan, ditiup dan dibuka, ditiup, kemudian dituangkan oleh para malaikat Allah. Ya. Jadi mereka lah pelaksana dari semua penghukuman Allah terhadap dunia ini. Kitab Wahyu juga menyebutkan ketujuh malaikat yang juga belum dapat dipastikan bahwa mereka adalah malaikat atau pemimpin jemaat. Malaikat jemaat istilahnya. Untuk menunjukkan pemimpin-pemimpin di 7 jemaat yang tertulis dalam pasal 2 dan pasal 3 Wahyu. Ya, mulai dari Efesus sampai di Pergamus. Jadi itu ada yang menafsirnya itu malaikat yang bertanggung jawab untuk menjaga jemaat itu. Tapi ada yang berkata bahwa malaikat jemaat di situ itu adalah para gembala jemaat. Makanya ada gereja atau ada teman-teman yang menjuluki gembala itu malaikat jemaat karena menafsir malaikat jemaat dalam Wahyu 2 dan 3 itu sebagai gembala sidang. Tetapi di luar referensi itu tidak ada lagi kata itu dipakai untuk kepentingan gembala. Jadi kita belum bisa memastikan kata malaikat jemaat itu apakah itu malaikat yang benar-benar ditugaskan untuk secara supranatural menjaga setiap jemaat Allah. Saya lebih cenderung ke situ daripada itu adalah julukan untuk gembala-gembala sidang. Kalau kita berbicara mengenai malaikat Yahweh, nah saya menyinggung hal ini oleh karena kata malaikat ini sehubungan dengan itu supaya kita tidak rancu dengannya. Adalah perwujudan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu membaca dalam Alkitab PL secara khusus ada istilah malaikat Yahweh. Misalnya waktu dia ketemu Abraham, waktu dia bertemu Musa, dia bertemu Yosua. Yosua pasal 5 sebelum dia memberi perintah untuk menaklukkan Yeriko dalam pasal yang ke-6 itu, dia menampakkan diri. Itu malaikat Yahweh. Nah, kalau kita mempelajari secara konkordatif atau dari bagian satu ke bagian yang lain seluruh Alkitab, dari Wahyu yang paling utama, mulai dari Pentatuk, kemudian masuk ke kitab Raja-Raja, sampai kepada kitab Maliaki, kita mengetahui bahwa malaikat Yahweh itu adalah gelar teofani, ya, gelar yang dipakai oleh Yahweh untuk menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Jadi waktu dia menyatakan dirinya dalam rupa yang kelihatan, nah dia mengidentifikasi atau memperkenalkan dirinya dengan Yahweh. Atau waktu dia berfirman, ya. Jadi singkat kata, malaikat Yahweh adalah gelar Kristus di Perjanjian Lama. Nah, contoh ayat yang paling klasik untuk itu adalah Keluaran pasal 3 ayat 13-14. Dia menyebut dirinya yang di dalam nyala api, yang berbincang-bincang dengan Musa itu, sebagai aku adalah aku ada. Nah, klaim kekekalan ini, eksistensi kekal ini nanti diklaim oleh Yesus sebagai dirinya sendiri ketika dia berdiskusi dengan para ahli Taurat dan Farisi dalam Yohanes pasal 8. Ayat 53 sampai 55 itu mereka mempersoalkan eksistensi dia. Karena dia ngaku pernah face to face dengan Abraham. Gitu. Lalu mereka berkata dalam ayat ke-56 itu, umurmu belum 50 tahun, kamu kok bisa ngaku diri kamu segenerasi atau pernah ketemu Abraham? Nah, kalau kita hitung dari titik percakapan Yohanes 8 ayat 58 itu dengan mundur ke Abraham, itu kira-kira paling tidak ada 2.500 tahun. Karena tahun peristiwa Exodus itu, waktu orang Israel keluar dari Mesir itu terjadi pada tahun 1.500 sebelum Masehi. Nah, orang Israel tinggal di Mesir itu menurut pasal 12 ayat 41 Keluaran, itu adalah selama 430 tahun. Kalau ditambah dengan 1.500 berarti 1.930 tahun. Dari titik Yesus sampai ke Yusuf masuk di Mesir. Nah, kemudian di atasnya itu kan ada Yakub. Yakub itu adalah anaknya Ishak. Ishak itu adalah anak Abraham.
Nah, umur mereka itu rata-rata 120 tahun. Bahkan Abraham mencapai umur 179 tahun. Gitu. Artinya kalau kita tambah 500 saja dari situ, berarti sekitar 2.500 tahun. Yesus berkata bahwa dia pernah ketemu Abraham di titik 2.500 tahun yang lalu. Lalu mereka berkata kepadanya, "Lo umurmu belum 50 tahun loh." Lalu dia berkata dalam ayat yang ke-8, "Sungguh, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham ada, ego emi. Aku adalah aku ada." Jadi sebuah klaim dari Kristus yang sama dengan pengakuan Yahweh yang ketemu Musa dalam semak yang menyala-nyala tapi tidak terbakar itu dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketemu istilah ini malaikat Yahweh dalam PL itu berarti Yesus, bukan malaikat. Ya, oke. Jadi perwujudan malaikat Yahweh itu berakhir setelah Yesus berinkarnasi. Jadi setelah Yesus berinkarnasi, sejak itu malaikat Yahweh itu tidak pernah nongol lagi. Karena dia nongol real sudah. Di rahim Maria, lahir di Bethlehem, terus besar di Mesir sebentar, lalu dia tumbuh besar di Nazaret, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Tuhan memberkati. Kiranya kita berpengalaman dengan pribadi-pribadi supranatural yang luar biasa ini untuk mencapai optimalisasi nilai hidup kita sebagai anak dan ahli waris Allah. Amin.